Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SD Negeri 3 Banjarrejo, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Saya Randy Hermawan SPD. Selamat menyaksikan video best practice saya. SD Negeri 3 Banjarrejo berada di Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. SD ini terletak di daerah pegunungan atau dataran tinggi, sehingga daerah sini memiliki hawa yang sejuk. Mayoritas wali murid di sini bermata pencaharian sebagai petani sayur dan peternak sapi perah. SD ini memiliki 7 rombel atau rombongan belajar, yaitu kelas 1 sampai kelas 5-nya satu kelas, dan kelas 6-nya terdiri dari 2 kelas. Jumlah siswanya yaitu 199 siswa, jumlah tenaga pendidik 9 orang, dan di sini saya mengajar di kelas 5. Berikut adalah pendapat, kesan, serta penilaian lisan dari kepala sekolah, teman sejawat, perwakilan wali murid, dan perwakilan murid tentang kegiatan pembelajaran PPL 2 saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuliati SPD, Kepala Sekolah SD Negeri 3 Banjarrejo. Pendapat dan kesan saya setelah Pak Randy melakukan kegiatan pembelajaran PPL 2. Di kelas 5 mata pelajaran IPA tema 2 subtema 1 pembelajaran ke-1, materi sistem pernapasan pada hewan, menggunakan model pembelajaran project based learning dengan membuat proyek mind mapping sistem pernapasan pada hewan menggunakan bahan kertas asturo yang dihias, serta media yang digunakan yaitu media PowerPoint. Yang pertama, menurut saya dalam mengajar, Pak Randy sudah bisa menguasai kelas dengan baik, menjelaskan materi juga dengan baik dan luas, apalagi juga didukung dengan media PowerPoint. Dalam hal ini, media yang digunakan pasti bisa membuat siswa tertarik dalam mengikuti pembelajaran. Yang kedua, menurut saya, Pak Randy dalam memandu siswa dalam membuat proyek sudah cukup jelas dan diberikan contoh detail, sehingga hasil proyek dari siswa sudah seperti apa yang diinginkan di tujuan pembelajaran. Yang ketiga, yaitu saat membuat proyek terdapat kendala, yaitu waktu yang kurang panjang, sehingga hasil proyek siswa belum 100% selesai. Dalam hal ini mungkin pekerjaan siswa dalam membuat proyek bisa dilanjutkan di lain hari. Akan tetapi, Pak Randy memilih melanjutkan setelah kegiatan PPL 2 selesai. Dan ternyata hanya butuh tambahan waktu 1 jam, anak-anak sudah bisa menyelesaikan tugas proyek membuat mind mapping tersebut. Yang terakhir, pesan saya kepada Pak Randy agar apa yang sudah didapat selama kegiatan PPG ini bisa dipakai dan diterapkan dalam pembelajaran sehari-hari. Kepada Pak Randy saya sampaikan, tetap semangat, jangan cepat puas atas apa yang sudah tercapai. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sriwati, teman sejawat Pak Randy Hermawan di SD Negeri 3 Banjarrejo, Kecamatan Ngantang. Pendapat saya, setelah Pak Randy melaksanakan PPL 2 di kelas 5, mata pelajaran IPA, tema 2, PB 1, materi sistem pernapasan pada hewan, menggunakan model pembelajaran PJBL dengan proyeknya yaitu membuat mind mapping dan media yang digunakan yaitu PowerPoint. Yang pertama, menurut saya, siswa semangat sekali belajar materi ini karena cara penyampaian Pak Randy mudah dipahami siswa, media pembelajaran dan LKPD-nya menarik karena banyak gambar dan berwarna-warni yang sesuai dengan karakteristik siswa SD yang senang melihat gambar dan warna-warni yang menarik. Yang kedua, berkaitan dengan produk yang dihasilkan pada proyek yang dilakukan anak-anak ketika pembelajaran juga menarik. Siswa dapat menuangkan idenya pada mind mapping tersebut sesuai kreativitas masing-masing anak. Dalam tercapainya hal ini tidak terlepas dari kesabaran dan ketelatenan Bapak Randy dalam membimbing dan mengarahkan siswa dalam penyelesaian proyek tersebut. Yang ketiga, menurut saya Pak Randy sudah menguasai kelas dengan baik
sehingga anak-anak dapat terkondisikan serta dapat menyelesaikan proyek tepat waktu sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara maksimal. Sedikit pesan dari saya untuk Pak Randy agar jangan cepat puas terhadap prestasi yang sudah diperoleh saat ini, namun kedepannya Pak Randy harus terus belajar meningkatkan kompetensi diri karena seorang guru yang profesional adalah guru yang belajar sepanjang hayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia, wali murid dari Laura. Pendapat atau kesan saya terhadap pembelajaran yang telah dilakukan oleh Pak Randy di PPL kedua ini menurut saya cukup bagus dan saya merasa senang sebagai wali murid karena mungkin jika biasanya guru mengajarkan hanya ceramah saja, siswa disuruh menulis dan mengerjakan LKS, mungkin siswa akan bosan. Tapi pada pembelajaran Pak Randy kali ini, Pak Randy menggunakan media PowerPoint yang ada gambar materinya, yaitu gambarnya hewan. Di sini saya tahu karena anak saya cerita ke saya dan saya menonton sendiri video pembelajaran di YouTube yang dibagikan Pak Randy di grup WhatsApp. Media PowerPoint ini yang membuat siswa tertarik dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian ada tugas membuat proyek mind mapping. Ini juga siswa jadi bisa belajar sambil berkreasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laura. Saya siswa kelas 5 di SDN 3 Banjarrejo. Pendapat atau kesan saya terhadap pembelajarannya yang telah dilakukan oleh Pak Randy di PPL kedua ini menurut saya pembelajarannya menyenangkan karena ada gambar-gambarnya pada PowerPoint, LKPD dan bahan ajarnya menarik dan gambar-gambar yang menarik dan bisa kita pelajari tentang pernapasan hewan. Jadi kita tahu contoh hewan apa saja yang bernafas dengan insang, paru-paru, trakea dan juga kulit. Pak Randy juga saat menerangkan materi detail sehingga saya bisa dengan mudah memahami materi tersebut. Kemudian juga meski berkelompok tapi kita mengerjakan sendiri. Pak Randy dalam mengarahkan kami dalam membuat mapping cukup jelas. Kemudian juga ada contohnya juga jadi kita tidak kesulitan. Berikut ini adalah video 15 menit dari praktik baik saya. Dan sebelumnya izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, Bu Nur Eli, SPD, MM. Guru Pamong, Bu Irna Syahriana, SPD. Dan Kepala Sekolah SD Negeri 3 Banjarrejo, Bu Yuliati, SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak hari ini? Untuk tujuan pembelajarannya ini ya, dengan tidak membaca teks pernapasan pada hewan, siswa dapat menuliskan pengertian alat pernapasan pada hewan dengan benar. Siswa dapat menyebutkan cara bernafas pada hewan dengan benar melalui kegiatan pengamatan. Pak Randy mau tanya, hewan apa yang pernah kalian lihat di lingkungan kalian? Angkat tangan. Angkat tangan. Apa Angel?
Kucing. Kucing. Ayam. Ayam. Sebentar, sabar. Sapi. Ayo Sandi. Cacing menggunakan apa? Pernapasannya. Kulit. Betul. Ikan menggunakan insang. Berarti kurang kuda sama burung. Bagas. Siapa? Burung. Hewan apa? Burung. Burung menggunakan paru-paru. Berarti sekarang kurang satu kuda. Ada yang tahu kuda bernapas pakai apa? Paru-paru. Nah, ya. Hewan apa yang bernapas dengan insang? Hewan apa, Gas? Ikan. Hewan ikan. Lihat depan. Jadi untuk contoh hewannya, hampir semua jenis ikan itu bernafas menggunakan insang. Apakah ada ikan yang bernafas tidak menggunakan insang? Ada. Apa Kenji? Mana apa? Lumba-lumba, paus. Lumba-lumba sama paus itu bernafasnya menggunakan paru-paru. Selain jenis ikan, semua jenis ikan ada juga kepiting, kecebong, udang, dan kuda laut. Pak Randy, gantian bertanya kalau begitu. Hewan apa yang ada di samping Randy? Ikan. Lumba-lumba. Mata. Selanjutnya Pak Randy tanya, pernafasan ikan apa? Nah, paham berarti. Lumba-lumba? Meskipun dia hidup di air, tapi lumba-lumba ini bernapas menggunakan paru-paru. Kalian menjadi 5 kelompok. Jelas ya? Untuk ketua kelompoknya kelompok 1 Laura. Laura. Nah, jadi ini kebetulan sudah duduk sesuai dengan kelompoknya. Untuk kelompok 1 Laura. Untuk kelompok 2 Latifah. Angkat tangan semuanya, kelompoknya Latifah berarti nomor 2. Selanjutnya kelompok 3 Jafar. Angkat tangan anggotanya kelompok 3. Baik, silakan dengan kelompoknya. Dikerjakan dengan kelompoknya pakai pulpen. Waktunya 2 menit. Kalau tadi memperhatikan apa yang pernah dijelaskan berarti sudah paham. Berdasarkan ya cepat berarti. Untuk jawabannya itu kan paru-paru ada 2. Berarti ini paru-paru. Di pilihan gambarnya berarti paru-parunya yang bernafas dengan paru-paru itu berarti ada 2 hewan. Tidak apa-apa. Yang satu hewan apa? Yang satu hewan apa? Pak Randy ingin membuat kesepakatan dengan kalian. Jadi kita selesaikan mind mapping ini selama 30 menit. Sepakat? Siap? Siap. Kemudian sampah sisa kegiatan harus dibuang dan dibersihkan. Siap ya? Siap. Pak ini mau mengecek dulu alat dan bahannya. Sudah lengkap? Sudah lengkap? Sudah lengkap ya ini. Sisanya dikelompokkan sampai ke sudah siap? Sudah lengkap? Lengkap ya? Lihat. Dilihat. Jadi nanti kalian menulisnya menggunakan spidol ya. Jadi menulisnya menggunakan ballpoint, garisnya menggunakan spidol, wis gak boleh rame didengarkan. Gak boleh rame. Nanti pitanya ditaruh di sebelah kanan dan kiri. Pojok kanan dan kiri. Jelas? Kemudian diberikan hiasan. Hiasannya digambar pakai spidol. Jelas ya?
Kemudian diberi stiker yang tadi, yang kalian bawa kecil-kecil itu tadi ya. Nanti ditempelkan seperti yang Pak Ran dicontohkan ini, dilihat. Nah, yang bingung tanyakan. Kalau kulit ini sampai bawah ini, iyalah. Kulitnya itu, oh contohnya ya cacing. Itu apa tadi? Cacing. Namanya kelompoknya Laura. Nanti kira-kira siapa yang maju? Punyanya siapa? Punyanya ini saja ya, Mbak Marsa ya. Nah, berarti nanti gini, Laura bantu melepaskan ini aja. Nah, biar nanti ditempelkan Marsa. Jadi Kak bantu ya, nanti satu-satu tempelkan ya. Kalau kebesaran bisa digunting. Ya, jadi Laura bantu Marsa. Oke. Sambil Pak Randy nilai ya, jadi Pak Randy nilai proses kalian dalam mengerjakan itu bagaimana. Mungkin yang dinilai dari kerapian tulisan. Kalau mengerjakan pakai penggaris, aku udah bawa penggaris, tapi nggak boleh nggak pakai penggaris, nggak boleh. Ayo. Dengarkan. Yang keras. Sudah? Nah, selanjutnya burung dibaca. Beri tepuk tangan untuk kelompoknya Laura. Ya. Jadi Pak Randy mau menyimpulkan apa yang sudah dijelaskan oleh kelompoknya Laura, kelompoknya Jafar dan juga kelompoknya Angel. Jadi untuk insan, contohnya hampir semua jenis ikan seperti kecebong, udang, kuda laut. Benar ya tadi. Cara bernafasnya dengan cara membuka dan menutup insang. Apa yang kita pelajari hari ini? Kita belajar tentang alat pernapasan pada semua memperhatikan Kenji. Tidak ada yang memegang alat tulis. Alat pernapasan pada hewan. Alat pernapasan pada hewan dikelompokkan menjadi berapa? Ada 4. Sih. Bagaimana perasaan kalian setelah melaksanakan pembelajaran pada hari ini? Senang. Karena apa senang? Karena membuat. Selanjutnya, Pak Randy mau tanya lagi. Apa yang belum kalian pahami dalam pembelajaran hari ini?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tujuan yang ingin dicapai meningkatkan pemahaman dan motivasi belajar siswa dalam hal literasi terkait materi pembelajaran IPA tema 1, subtema 1, pembelajaran ke-1, materi sistem pernapasan pada hewan menggunakan model pembelajaran project based learning dan media pembelajaran PowerPoint. Latar belakang dari permasalahan ini adalah 1. Siswa kesulitan memahami materi sistem pernapasan pada hewan pada mata pelajaran IPA tema 2, subtema 1, pembelajaran ke-1. 2. Siswa kurang tertarik dalam mengikuti pembelajaran materi sistem pernapasan pada hewan pada mata pelajaran IPA tema 2, subtema 1, pembelajaran ke-1. 3. Siswa masih kesulitan menyebutkan apa saja alat pernapasan pada hewan. 4. Guru kurang menerapkan model pembelajaran yang sesuai dalam mengajar mata pelajaran IPA materi sistem pernapasan pada hewan. 5. Guru dalam mengajar mata pelajaran IPA materi sistem pernapasan pada hewan tidak menggunakan media pembelajaran. Praktek pembelajaran ini penting untuk dibagikan karena 1. Sebagian besar guru mengalami permasalahan yang sama dengan permasalahan yang saya hadapi dalam mengajarkan materi pembelajaran di kelas 5. 2. Praktik pembelajaran ini bisa memotivasi guru lain untuk menerapkan kegiatan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. 3. Praktik pembelajaran ini bisa menjadi inspirasi guru lain dalam mengajar dengan model dan media pembelajaran yang saya terapkan dalam pembelajaran ini. Adapun peran dan tanggung jawab saya dalam praktik ini yaitu dengan cara memperbaiki kondisi yang ada dengan cara 1. Menyiapkan perangkat pembelajaran. 2. Memilih model pembelajaran yang tepat dalam menyelesaikan masalah tersebut dengan tujuan agar siswa tertarik dalam mengikuti pembelajaran materi sistem pernapasan pada hewan. 4. Melakukan evaluasi serta refleksi dari pembelajaran yang sudah saya laksanakan di kelas 5. Berdasarkan kajian literatur dan hasil wawancara yang telah saya lakukan dengan teman sejawat dan kepala sekolah, penyebab rendahnya hasil belajar siswa yaitu 1. Metode pembelajaran yang dilakukan guru monoton hanya dengan metode ceramah saja. 2. Media pembelajaran kurang menarik. 3. Pembelajaran hanya berpusat pada guru atau teacher centered. 4. Model pembelajaran yang digunakan kurang sesuai dengan materi dan karakter peserta didik. Dari eksplorasi penyebab masalah di atas, maka tantangan yang saya hadapi yaitu 1. Mendesain metode pembelajaran yang bervariasi agar siswa tidak bosan. 2. Menggunakan media pembelajaran yang menarik dengan berbasis IT dalam kegiatan pembelajaran. 3. Mendesain pembelajaran yang berpusat pada siswa. 4. Menggunakan model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa dan materi pembelajaran. Dilihat dari tantangan tersebut bahwa tantangan yang dihadapi merupakan sisi kompetensi guru yang harus ditingkatkan baik dalam bidang pedagogik maupun profesional, sedangkan dari sisi peserta didik adalah motivasi dan hasil belajar siswa. Dalam hal ini yang terlibat adalah siswa, guru, dan orang tua siswa. Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh guru sesuai tantangan yang dihadapi antara lain: pemilihan media pembelajaran. Proses pembuatan media dimulai dengan mempelajari materi yang akan dibuat medianya, kemudian merancang desain media yang akan dibuat, dan membuat media pembelajaran dengan media berbasis teknologi, yaitu media PowerPoint. Pemilihan metode pembelajaran yang variatif. Strategi yang dilakukan oleh guru dalam memilih metode pembelajaran adalah dengan memahami karakteristik siswa dan karakteristik materi. Di sini, guru memilih metode pembelajaran yang digunakan adalah ceramah, penugasan, tanya jawab, dan diskusi kelompok. Pemilihan model pembelajaran. Strategi yang dilakukan guru dalam pemilihan model pembelajaran adalah dengan memahami karakteristik siswa dan karakteristik materi. Di sini, guru memilih model pembelajaran project based learning. Meningkatkan motivasi siswa. 1. Strategi yang dilakukan guru dalam meningkatkan motivasi siswa adalah dengan merancang pembelajaran yang berpusat pada siswa.
Di sini guru mengembangkan RPP dengan kegiatan yang berpusat pada siswa. Proses pengembangan RPP yang berpusat pada siswa, guru menentukan kegiatan apa saja yang akan dilakukan dalam pembelajaran. Yang kegiatan ini berpusat pada siswa dan membuat siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran. 3. Di sini guru menentukan anggota kelompok secara heterogen yaitu upper, middle, dan lower. 4. Guru menggunakan panduan ajar dan LKPD yang didesain oleh guru sendiri dengan desain yang menarik sehingga siswa bisa tertarik dalam membacanya. 5. Di RPP dan LKPD sudah terdapat petunjuk, langkah-langkah, dan contoh dari cara membuat proyek mind mapping tentang pernapasan pada hewan. Strategi dan proses yang digunakan dalam kegiatan praktik baik. Kegiatan awal dilakukan dengan penanaman karakter pada peserta didik melalui pembiasaan berdoa, mengecek kehadiran, mengingatkan tentang prokes 3M, persepsi dengan mengaitkan pengalaman belajar siswa sebelumnya dengan materi yang akan dibahas, menyampaikan tujuan pembelajaran dan manfaat mempelajari materi tersebut. 2. Kegiatan inti, peserta didik aktif dalam berdiskusi kelompok, bahan ajar, dan LKPD berperan dalam membantu aktivitas yang harus dilakukan peserta didik selama kegiatan pembelajaran dan diskusi. Dalam kegiatan ini disesuaikan dengan sintaks model belajar project based learning, yaitu A. Pertanyaan mendasar, B. Mendesain perencanaan produk, C. Menyusun jadwal pembuatan, D. Memonitoring keaktifan dan perkembangan proyek, E. Mempresentasikan hasil proyek siswa, F. Menguji hasil peserta didik melalui rubrik penilaian. 3. Kegiatan akhir dilakukan guru bersama peserta didik dengan menyimpulkan materi yang telah dipelajari, melakukan refleksi keseluruhan terhadap pembelajaran yang telah dilakukan untuk mengetahui sejauh mana respon, hasil, dan perasaan peserta didik saat mengikuti kegiatan pembelajaran. Sumber daya atau materi yang dibutuhkan. Beberapa hal yang dibutuhkan dalam kegiatan praktik antara lain: 1. RPP, 2. Bahan ajar, 3. LKPD, 4. Media pembelajaran berupa PowerPoint dan media yang dihasilkan siswa berupa mind mapping tentang pernapasan pada hewan. 5. Media perekaman atau HP, 6. Laptop, 7. Media editing aplikasi Fit Clipper dan Capcut, 8. Instrumen penilaian. Hasil dan dampak yang diperoleh dari kegiatan praktik baik ini antara lain: 1. Siswa lebih tertarik dalam mengikuti pembelajaran khususnya pada mata pelajaran IPA tema 1 subtema 1 pembelajaran ke-1 karena guru telah menggunakan media pembelajaran PowerPoint yang di dalamnya terdapat gambar-gambar hewan. 2. Motivasi belajar siswa meningkat karena mereka bisa belajar sambil berkreasi, yaitu dengan membuat proyek mind mapping, di mana meskipun berkelompok, siswa tetap mengerjakannya sendiri. Jadi setiap siswa punya karya sendiri dan bisa berkreasi dengan menghias hasil mind mappingnya sesuai keinginan dia. 3. Karena motivasi belajar meningkat, maka hasil belajar siswa tentang materi pernapasan pada hewan juga meningkat. Hal ini dibuktikan dengan hasil perolehan nilai dari LKPD dan nilai pengetahuan yang sudah diujikan atau diberikan oleh guru. 4. Setelah melihat dari hasil yang diperoleh, maka guru menyimpulkan bahwa aksi dalam pembelajaran materi pernapasan pada hewan di kelas 5 ini dinilai efektif. Respon peserta didik dalam pembelajaran tersebut sangat senang, terbukti saat kegiatan refleksi mengungkapkan bahwa perasaannya senang dan minta guru lebih sering mengajar menggunakan media PowerPoint dan membuat proyek. Respon guru sebagai pengajar yaitu saya sendiri juga ikut senang karena siswa jadi termotivasi dalam belajar dan evaluasi nilai pengetahuan terhadap materi tersebut hasilnya bagus. Keberhasilan dari strategi ini ditentukan dari kemampuan guru dalam menguasai kondisi peserta didik dalam melakukan kegiatan belajar mengajar, penguasaan materi yang baik oleh guru, dan kemampuan menguasai setiap tahapan dalam kegiatan yang sudah disusun dalam RPP. Selain itu, kerjasama yang baik dari seluruh warga sekolah dan dukungan penuh dari kepala sekolah selaku pimpinan dalam lembaga. Pembelajaran yang bisa diambil dari kegiatan praktik baik ini adalah peningkatan kreativitas dan inovasi guru dalam menentukan model pembelajaran yang tepat untuk solusi dari permasalahan yang ada dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Karena dalam era industri 4.0 ini, bukan hanya siswa tapi guru juga harus menguasai kemampuan-kemampuan seperti kreatif dan inovatif, berpikir kritis dan mampu menyelesaikan masalah, berkolaborasi dengan rekan sejawat, serta penguasaan cara berkomunikasi yang baik. Terima kasih telah menonton Best Practice saya.